Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai animalia. Animalia itu terbagi menjadi dua, yaitu invertebrata dan vertebrata. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai pengertian animalia. Hewan atau animalia itu berasal dari bahasa Latin, yaitu anima yang berarti jiwa, merupakan organisme eukariotik, yaitu memiliki membran inti sel, multiseluler, yaitu bersel banyak, tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil sehingga hidup sebagai organisme heterotrof, dan dapat menggerakkan tubuh untuk mencari makan atau mempertahankan diri dari musuhnya. Sedangkan hewan itu dapat dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya jaringan penyusun tubuh, yaitu parazoa dan eumetazoa. Parazoa itu apa sih? Parazoa itu adalah hewan yang tidak memiliki jaringan sejati, yaitu hewan-hewan anggota filum Porifera. Sedangkan eumetazoa yaitu hewan yang memiliki jaringan sejati. Apa aja sih? Yaitu anggota filum hewan lainnya seperti Cnidaria, Platyhelminthes. Selain itu, eumetazoa dapat dibedakan berdasarkan simetri tubuhnya, yaitu radiata dan bilateria. Radiata itu apa sih? Radiata itu memiliki bentuk tubuh simetri radial. Sedangkan bilatera itu memiliki sisi dorsal, yaitu atas, dan sisi ventral bawah, ujung anterior, yaitu kepala, dan ujung posterior, yaitu ekor. Kita lanjut, hewan eumetazoa itu memiliki lapisan embrionik atau lapisan lembaga atau lapisan nutfah yang terbentuk melalui proses gastrulasi pada saat perkembangan embrio. Lapisan embrionik tersebut akan membentuk berbagai jaringan dan organ tubuh. Terdapat 3 macam lapisan embrionik, yaitu ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Ektoderm yaitu lapisan terluar yang menutupi permukaan embrio. Ektoderm akan berkembang menjadi penutup tubuh hewan. Endoderm yaitu lapisan terdalam dan menutupi saluran pencernaan yang sedang berkembang. Endoderm akan berkembang menjadi saluran pencernaan. Dan kemudian yaitu ada mesoderm terletak di antara ektoderm dan endoderm. Mesoderm akan berkembang menjadi otot dan organ lain di saluran pencernaan. Nah, selain itu juga, hewan yang memiliki 2 lapisan embrionik itu disebut diploblastik. Contohnya itu seperti filum Cnidaria dan Ctenophora. Selain itu, hewan yang memiliki 3 lapisan embrionik disebut triploblastik. Nah, hewan triploblastik itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu triploblastik acelomata, triploblastik pseudocelomata, dan triploblastik celomata. Nah, jadi hewan triploblastik acelomata itu merupakan hewan triploblastik yang solid atau tidak memiliki rongga di antara saluran pencernaan dan dinding tubuh. Contohnya itu seperti Platyhelminthes. Sedangkan triploblastik pseudocelomata yaitu hewan triploblastik yang memiliki rongga tubuh semu atau rongga tubuh yang tidak sepenuhnya dilapisi jaringan dari mesoderm. Sedangkan triploblastik celomata yaitu hewan triploblastik yang memiliki rongga tubuh atau selom sejati dan dilapisi oleh jaringan yang berasal dari mesoderm. Kita lanjut ke invertebrata. Invertebrata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu in yang berarti tanpa dan vertebrata yaitu tulang belakang. Nah, jadi invertebrata ini merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jumlah spesies hewan invertebrata ini meliputi 95% dari seluruh hewan yang hidup di muka bumi. Hewan invertebrata ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa filum, diantaranya Porifera, Cnidaria, Ctenophora, dan Platyhelminthes. Kita lanjut ke filum yang pertama, ada Porifera.
porifera atau hewan spons. Porifera berasal dari bahasa Latin yaitu porus yang berarti pori, per yaitu membawa. Nah, jadi porifera itu merupakan hewan invertebrata yang tidak memiliki jaringan sejati atau parazoa dan tanpa organ. Jaringannya itu yang terspesialisasi. Selain itu juga, ukuran tubuh porifera ini bervariasi, mulai dari yang sebesar kacang polong hingga setinggi 90 cm dengan diameternya 1 meter. Tubuh porifera ini berwarna-warni, ada juga yang berwarna pucat dan cerah. Sebagian besar tubuhnya berbentuk asimetris dengan pola yang bervariasi. Selain itu juga, pada permukaan tubuh porifera terdapat lubang-lubang atau pori-pori yang disebut dengan ostium yang merupakan lubang masuknya air. Air kemudian mengalir ke rongga tubuh atau spongosol dan keluar melalui lubang pengeluaran atau osculum. Berdasarkan tipe salurannya, bentuk tubuh porifera dapat dibedakan menjadi 3 macam, askenoid, sikonoid, dan leukonoid. Askenoid itu apa sih? Askenoid merupakan bentuk yang paling sederhana menyerupai pas bunga atau jambangan. Saluran air pada sel porosit berbentuk tabung dan memanjang dari permukaan tubuh hingga spongosol. Sikonoid. Sikonoid ini memiliki dinding tubuh yang melipat secara horizontal, sehingga potongan melintang tubuhnya tampak seperti jari-jari, tetapi bentuknya tetap simetri radial. Sedangkan leukonoid merupakan bentuk yang paling kompleks. Saluran flagella melipat-lipat membentuk rongga kecil. Kemudian, tubuh porifera ini tidak tersusun jaringan sejati, tetapi dibentuk oleh sekumpulan sel-sel yang tersusun longgar. Sel-sel tersebut relatif belum terspesialisasi. Tubuh porifera terdiri atas 3 lapisan sel, yaitu pinakosit, mesohil, koanosit. Tubuh porifera memiliki daya regenerasi yang tinggi. Bagian tubuh yang rusak atau terpotong akan mengalami regenerasi menjadi utuh kembali, asalkan potongan tubuh tidak terlalu kecil dan memiliki beberapa koanosit. Pinakosit atau pinakoderm merupakan sel-sel lapisan tubuh terluar. Sel-sel berbentuk pipih, tersusun rapat, dan berfungsi untuk melindungi tubuh bagian dalam. Sedangkan mesohil terletak di antara lapisan luar pinakosit dan lapisan dalam koanosit. Mesohil ini berupa protein bergelatin yang mengandung bahan tulang dan sel-sel ameboid yang disebut dengan amebosit. Sedangkan koanosit merupakan sel-sel lapisan tubuh paling dalam yang melapisi rongga atrium atau spongosol. Nah, kita lanjut ke klasifikasi porifera. Di sini ada calcarea. Calcarea ini berasal dari bahasa Latin yaitu calcare yang berarti kapur atau kalsi, memiliki rangka dari zat kapur atau kalsium karbonat. Calcarea ini berwarna pucat dan memiliki tinggi kurang dari 15 cm serta permukaan tubuh berbulu. Calcarea ini memiliki tipe saluran air askonoid, sikonoid, dan leukonoid. Lanjut ke yang kedua yaitu hexactinellida. Hexactinellida ini merupakan kerangka tubuh. Hexactinellida ini tersusun atas silika. Silika itu apa sih? Silika itu kaca dengan bentuk tubuh silindris, datar atau bertangkai. Tinggi tubuhnya mencapai 90 cm. Tipe salurannya yaitu sikonoid. Hexactinellida ini hidup di laut dengan kedalaman 90 cm sampai kurang lebih 5.000 meter. Lanjut ke selanjutnya yaitu Demospongiae. Demospongiae ini memiliki kerangka tubuh yang tersusun dari serabut spongin. Tinggi dan diameter tubuh ada yang mencapai lebih dari 1 meter dengan tipe saluran air leukonoid. Pada umumnya, Demospongiae ini berwarna cerah tetapi ada yang gelap. Lanjut, Sclerospongiae.
Sclerospongiae atau spons karang menghasilkan rangka yang tersusun atas kalsium karbonat yang terjalin dalam serat-serat spons sehingga tampak seperti batu koral. Diameternya ini mencapai 1 meter dan banyak ditemukan di daerah terumbu karang. Lanjut ke filum yang kedua yaitu Cnidaria. Cnidaria ini termasuk hewan Coelenterata. Berasal dari bahasa Yunani yaitu coelenteron yang berarti rongga, yaitu hewan invertebrata yang memiliki rongga tubuh sebagai alat pencernaan makanan. Cnidaria ini memiliki alat sengat untuk bertahan diri dan menangkap mangsanya. Cnidaria sebagian besar hidup bebas di air laut dan hanya beberapa spesies yang hidup di air tawar. Hidup secara berkoloni atau soliter. Cnidaria ada yang berbentuk polip, hidup sesil, sedangkan yang berbentuk medusa bergerak melayang berenang bebas di dalam air. Cnidaria memiliki ukuran tubuh bervariasi, mulai dari yang berukuran kecil hingga berukuran besar. Tubuh Cnidaria ini berbentuk simetri radial. Bentuk tubuh Cnidaria dapat dibedakan menjadi polip dan medusa. Polip itu berbentuk silindris dan medusa berbentuk seperti lonceng atau payung. Struktur dan fungsi Cnidaria. Cnidaria termasuk metazoa karena tubuhnya tersusun oleh jaringan sejati. Tubuh Cnidaria terdiri atas 3 lapisan yaitu epidermis, mesoglea, dan gastrodermis. Ini bisa dilihat ya contoh gambar dari Cnidaria. Nah, kan tadi disebutin di sini bahwa Cnidaria ini tersusun oleh 3 lapisan. Yang pertama itu ada epidermis. Epidermis itu merupakan lapisan tubuh yang paling luar. Epidermis tersusun dari 5 macam sel yaitu sel epitel otot, sel interstisial, sel cnidosit atau cnidoblas, sel kelenjar lendir, dan sel saraf indera. Sedangkan mesoglea yaitu merupakan organ yang berisi bahan seperti gelatin dan tidak mengandung sel-sel. Mesoglea terletak di antara epidermis dan gastrodermis. Sedangkan gastrodermis terdiri atas beberapa macam sel yaitu sel otot pencerna berflagela, sel kelenjar enzim, dan sel kelenjar lendir. Cnidaria ini bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksualnya dengan pembentukan tunas. Tunas dibentuk oleh Cnidaria yang berbentuk polip dan tumbuh di dekat kaki polip. Sedangkan reproduksi secara seksual pada umumnya dilakukan oleh Cnidaria berbentuk medusa dengan cara membentuk sel gamet jantan dan betina. Nah, di sini ada klasifikasi Cnidaria. Yang pertama itu ada hydrozoa. Hydrozoa ini merupakan sebagian besar hidup di laut, hanya sebagian spesies yang hidup di air tawar. Hydrozoa ini hidup sebagai polip, medusa, atau dengan keduanya. Polip hidup secara soliter atau berkoloni. Pada saat polip soliter, hidra membentuk tunas. Tunas yang telah memiliki mulut dan tentakel akan lepas dari induknya. Lanjut, Spitzhozoa. Spitzhozoa ini hidup di laut dan merupakan ubur-ubur sejati karena medusa merupakan bentuk dominan dalam siklus hidupnya. Pada umumnya, medusa berenang bebas, berbentuk seperti payung dengan diameter 2-40 cm. Lanjut, Subozoa. Subozoa dahulu dimasukkan ke dalam golongan Scyphozoa. Setelah ditemukan perbedaan yang mendasar dengan kelompok Scyphozoa, kemudian dijadikan kelas tersendiri. Apa sih yang membedakannya? Nah, yang membedakannya itu, Scyphozoa mengalami metamorfosis lengkap dari polip hingga medusa payung atau tubuh berbentuk kotak dan memiliki lensa mata yang kompleks. Selanjutnya, Anthozoa. Di sini terlihat ya gambarnya. Anthozoa ini merupakan hewan laut yang memiliki bentuknya mirip seperti bunga.
Anthozoa ini hidup sebagai polip soliter atau berkoloni dan tidak memiliki bentuk medusa. Nah, jadi anthozoa juga ada yang membentuk rangka dalam atau rangka luar dari zat kapur. Selanjutnya, filum Ctenophora. Filum ini, Ctenophora, berasal dari bahasa Yunani, yaitu keteno atau keteis yang berarti sisir dan pore yang berarti pembawa. Dikenal dengan ubur-ubur sisir yang hidup di laut. Tubuhnya berbentuk simetri radial. Ctenophora ini memiliki satu mulut untuk memasukkan makanan dan dua lubang pengeluaran untuk mengeluarkan air dan sisa zat padat. Ctenophora merupakan hewan terbesar yang menggunakan silia untuk lokomosi atau pergerakan. Kemiripan Ctenophora dengan Cnidaria diduga merupakan hasil dari evolusi akibat hidup di lingkungan yang sama. Lanjut, Platyhelminthes. Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani yaitu platy yang berarti pipih dan helminthes yang berarti cacing. Jadi Platyhelminthes merupakan cacing berbentuk pipih triploblastik, yaitu memiliki 3 lapisan embrionik dan acelomata, tidak berongga tubuh. Platyhelminthes ini ada yang hidup bebas di air tawar, di air laut, atau tempat yang lembab dengan cara memakan sisa-sisa organisme dan tumbuhan atau hewan kecil. Nah, ukuran dan bentuk tubuh Platyhelminthes. Ukuran tubuh Platyhelminthes ini bervariasi mulai dari yang berukuran hampir mikroskopis kurang dari 1 mm hingga yang berukuran panjang lebih dari 20 cm. Struktur dan fungsi tubuh Platyhelminthes. Tubuh Platyhelminthes terdiri atas 3 lapisan embrionik atau triploblastik. Tubuhnya acelomata atau tidak memiliki rongga tubuh. Ada Platyhelminthes yang sudah memiliki sistem pencernaan makanan, terutama yang hidup bebas, namun ada pula yang tidak memiliki sistem pencernaan makanan, misalnya cacing pita. Nah, Platyhelminthes juga bereproduksi secara seksual, aseksual, atau keduanya. Pada umumnya, Platyhelminthes bersifat hermaprodit karena memiliki testis yang menghasilkan sperma dan ovum yang menghasilkan sel telur. Reproduksi secara seksualnya dengan pembuahan sel telur oleh sperma, reproduksi secara aseksual dengan fragmentasi, yaitu pemotongan beberapa bagian tubuhnya. Bagian tubuh yang terpotong akan melakukan regenerasi hingga menjadi individu baru yang lengkap. Ke klasifikasi Platyhelminthes. Yang pertama, Turbellaria. Hampir semua Turbellaria ini hidup bebas di alam. Sebagian besar hidup di dasar laut, di pasir, lumpur, atau di bawah batu karang. Ada pula yang hidup bersimbiosis dengan ganggang, serta bersimbiosis komensialisme di rongga mantel moluska dan di insang Crustaceae. Bentuk tubuh Turbellaria ini pada umumnya lonjong hingga panjang, pipih dorsoventral dan tidak beruas-ruas. Kemudian yang kedua yaitu Monognea. Monognea ini hidup ektoparasit pada ikan air laut, ikan air tawar, amfibi, dan reptilia. Cacing ini memakan lendir dan sel-sel permukaan tubuh insang. Cacing dewasa berukuran 0,2 sampai 0,5 mm. Pada umumnya, monogenea ini bersifat hermaprodit dan mengalami pembuahan sendiri. Selanjutnya yaitu ada trematoda atau cacing isap. Trematoda disebut juga sebagai flucus. Mereka memiliki tubuh berbentuk lonjong hingga panjang yang dilapisi kutikula. Cacing dewasa berukuran 0,2 mm sampai 6 cm. Trematoda ini hidup endoparasit pada ikan, amfibi, reptilia, burung, mamalia, termasuk juga manusia. Namun ada pula yang ektoparasit pada daur hidupnya. Cacing ini memiliki inang utama sebagai tempat hidup saat dewasa dan inang perantara sebagai tempat hidup pada saat stadium larva. Selanjutnya,
Cestosoda atau cacing pita. Cacing pita hidup parasit di usus vertebrata, misalnya pada manusia, sapi, anjing, babi, ayam, dan ikan. Tubuh cacing pita ditutupi oleh kutikula, tidak memiliki mulut dan alat pencernaan, serta tidak memiliki alat indera. Tubuh cacing dewasa terdiri atas kepala, leher pendek, dan proglotid. Selanjutnya, filum nematoda. Nematoda ini berasal dari bahasa Yunani atau nema yang berarti benang dan ode atau seperti. Adalah cacing yang berbentuk bulat panjang atau gilik atau seperti benang. Nematoda merupakan hewan triploblastik dan pseudocelomata atau berongga tubuh semu. Nematoda ini banyak hidup bebas di alam dan memiliki daerah penyebaran yang sangat luas, mulai dari daerah kutub yang dingin hingga daerah tropis yang panas, dari padang pasir hingga laut yang dalam. Nematoda dapat ditemukan di laut, di air payau, air tawar, maupun tanah. Ukuran dan bentuk tubuh nematoda. Nematoda ini memiliki tubuh dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari kurang dari 1 mm hingga lebih dari 1 meter. Nematoda yang hidup di air tawar dan darat biasanya berukuran kurang dari 1 mm, sedangkan yang hidup di air laut bisa mencapai 5 cm. Cacing betina berukuran lebih besar dibandingkan cacing jantan. Nematoda ini memiliki bentuk tubuh silindris atau bulat panjang dan tidak bersegmen. Struktur dan fungsi tubuh nematoda. Nematoda memiliki 3 lapisan embrionik yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Tubuhnya memiliki rongga tubuh semu. Nah, di sini juga ada klasifikasi nematoda. Yang pertama ada Adenopora. Kelas Adenopora ini tidak memiliki plasmid sehingga disebut aphasmida. Banyak anggota Adenopora yang hidup bebas namun ada yang menjadi parasit pada berbagai hewan. Selanjutnya ada Sekernenthea. Sekernenthea juga disebut sebagai plasmida karena anggota spesiesnya memiliki plasmid. Banyak anggota kelas ini yang hidup di dalam tubuh vertebrata, serangga, atau tumbuhan. Selanjutnya ke filum Annelida. Annelida ini berasal dari bahasa Latin yaitu annelus yang berarti cincin, eidos yang berarti bentuk yaitu merupakan cacing yang memiliki bentuk seperti sejumlah cincin kecil di untai bersifat triploblastik dan celomata. Pada umumnya Annelida hidup bebas di air tawar, rawa, dan darat. Ukuran tubuh Annelida ini kurang dari 1 mm hingga 3 meter. Cacing tanah raksasa atau Megascolides australis dari Australia memiliki panjang hingga 3 meter. Bentuk tubuh Annelida simetri bilateral, terbagi menjadi ruas-ruas atau segmen yang sama dari anterior hingga posterior. Annelida memiliki 3 lapisan embrionik yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Annelida sudah memiliki rongga tubuh sejati atau celomata. Segmentasi pada Annelida membagi otot, dinding tubuh, dan juga penyekat rongga tubuh. Penyekat rongga tubuh disebut septa. Nah, jadi septa ini terdiri atas 2 lapisan peritoneum yaitu lapisan mesodermal dari dinding organ tubuh yang berasal dari ruas muka dan belakang. Annelida ini memiliki sistem pencernaan yang lengkap yaitu mulai dari mulut, paring, esofagus, tembolok, lambung, otot, usus halus, dan anus. Cacing ini juga memiliki sistem peredaran darah tertutup yaitu darah mengalir di dalam pembuluh darah. Selanjutnya di sini ada klasifikasi Annelida. Yang pertama Polychaeta. Polychaeta ini merupakan Annelida yang memiliki banyak seta atau rambut. Sebagian besar Polychaeta hidup di laut, namun beberapa jenis hidup di air payau dan air tawar.
Polychaeta menangkap mangsa dengan menggunakan paring atau menjulurkan proboscis. Polychaeta memiliki alat indera berupa mata dan statotista. Mata ini berfungsi sebagai fotoreseptor dan menunjukkan gerak fototaksis negatif. Selanjutnya, Oligochaeta. Oligochaeta ini merupakan annelida yang memiliki sedikit seta atau rambut. Sebagian besar Oligochaeta ini hidup di air tawar, namun ada pula yang hidup di air laut, air payau, dan darat. Oligochaeta ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu microdrill dan megadrill. Microdrill ini merupakan spesies yang hidup di air yang berukuran 1-30 mikrometer, berdinding tubuh tipis dan agak transparan. Sedangkan megadrill merupakan spesies yang hidup di darat, berdinding tubuh tebal. Selanjutnya, Hirudenia. Hirudenia ini biasa disebut dengan lintah. Tubuh lintah tidak memiliki parapodia maupun seta. Lintah memiliki dua buah alat penghisap yang terletak di bagian anterior dan posterior untuk menempel pada inangnya. Lintah hidup secara ektoparasit, sementara pada tubuh inang misalnya sapi, kerbau, dan manusia. Lintah ini sering ditemukan di perairan tawar yang tenang, dangkal, dan banyak ditumbuhi tumbuhan air. Selanjutnya ada pilum moluska. Moluska ini merupakan hewan bertubuh lunak, tidak beruas-ruas, triploblastik, dan selomata, yaitu berongga tubuh sejati. Pada umumnya moluska ini hidup secara bebas sebagai herbivor maupun karnivor dengan memakan ganggang dan sisa-sisa organisme. Nah, selain itu juga ukuran tubuh moluska ini bervariasi loh. Ada yang berukuran beberapa milimeter hingga 18 meter. Bentuk tubuh moluska ini bervariasi juga. Ada yang simetri bilateral, tertutup mantel yang menghasilkan cangkang atau tidak. Pada umumnya moluska memiliki 3 bagian utama yang sama, yaitu berupa kaki, massa viscera, dan mantel. Moluska ini bereproduksi secara seksual. Pada umumnya, gonokoris atau organ kelamin jantan dan betina terdapat pada individu yang berbeda. Namun ada pula yang hermafrodit dengan fertilisasi secara internal di dalam tubuh betina. Lanjut ke klasifikasi moluska. Yang pertama ada Polyplacopora. Polyplacopora ini dikenal dengan nama siton. Tubuhnya berukuran panjang 3 mm sampai 40 cm, berbentuk lonjong, pipih dorsoventral, berwarna gelap, memiliki 8 keping cangkang pipih yang tersusun seperti genting. Yang kedua ada Pelecypoda. Pelecypoda ini dikenal sebagai kerang, remis, tiram, kijing, atau scallop. Pelecypoda ini disebut juga sebagai Lamellibracciatin. Pelecypoda ini hidup bebas, komensialisme atau parasit di laut, pada daerah pasang surut, dan di perairan air tawar. Pelecypoda ini tidak memiliki kepala. Tubuh Pelecypoda berbentuk pipih secara lateral dan ditutupi oleh sepasang cangkang. Cangkang Pelecypoda ini tersusun dari 3 lapisan, yaitu paling luar, lapisan kapur di bagian tengah, dan lapisan mutiara. Selanjutnya ada Gastropoda. Gastropoda ini merupakan moluska yang berjalan dengan menggunakan perutnya dan dikenal dengan siput atau keong. Selanjutnya ada Scapoda. Scapoda disebut juga sebagai siput taring karena memiliki bentuk cangkang yang mirip gading gajah atau taring, berwarna putih atau kekuningan, cangkang terbuka pada kedua ujungnya. Selanjutnya Cephalopoda. Cephalopoda ini merupakan moluska yang kakinya berada di kepala dan dikenal sebagai cumi-cumi dan gurita. Semua cephalopoda ini hidup di laut. Ukuran tubuhnya bervariasi. Semua cephalopoda merupakan hewan perenang yang memiliki gaya dorong jet untuk memburu mangsanya. Selanjutnya ada hewan vertebrata.
Apa aja sih ciri-ciri umum dari hewan vertebrata? Ciri-cirinya yaitu bisa dilihat ya. Di antaranya sebagian atau seluruh notochords digantikan oleh ruas-ruas tulang belakang. Memiliki tengkorak atau kranium berisi otak, memiliki endoskeleton yang tersusun dari tulang keras maupun tulang lawan. Selanjutnya memiliki anggota badan yang berfungsi sebagai alat gerak. Vertebrata ini bisa disebut juga sebagai hewan yang memiliki tulang belakang. Kita lanjut, yaitu klasifikasi vertebrata. Yang pertama ada Pisces atau ikan. Ciri-cirinya apa saja sih? Ciri-cirinya yaitu tubuhnya terdiri atas kepala, badan, dan ekor. Tubuhnya ditutupi kulit yang umumnya bersisik dan berlendir. Pisces bernapasnya dengan insang. Insangnya ditutupi oleh operkulum. Pisces bersifat poikiloteram yaitu berdarah dingin. Sistem peredaran darahnya tertutup tunggal, yaitu dalam satu kali peredaran darah. Hanya satu kali melalui jantung. Jantung terdiri atas dua ruangan yaitu satu ventrikel dan satu atrium. Sistem pencernaannya sudah lengkap, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Alat ekskresinya berupa ginjal dengan tipe pronefron dari mesonefron. Sistem koordinasinya terdiri atas sistem saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang dan sistem hormon. Alat kelaminnya terpisah atau hermaprodit. Fertilisasinya terjadi secara eksternal dan internal. Selanjutnya klasifikasi Pisces. Yang pertama ada Agnatha. Agnatha ini terdapat di Amerika Utara dan Eropa. Sebagian besar Agnatha hidup di dasar perairan laut atau air tawar dengan memakan bangkai atau parasit pada ikan lainnya. Selanjutnya ada Chondrichthyes. Chondrichthyes ini merupakan hewan yang hidup di laut. Kulit tubuhnya tertutup oleh sisik-sisik plakoid yang kasar, berisi dentin dan dilapisi dengan email. Otot-otot tubuh memiliki segmen rangka atau endoskeleton tersusun dari tulang lawan. Chondrichthyes ini memiliki dua pasang sirip dengan sirip ekor yang pada umumnya heteroskleral. Mulut terletak di bagian bawah dengan lidah dan rahang. Yang selanjutnya yaitu ada Osteichthyes. Biasanya hidup di laut, di air tawar, dan rawa-rawa. Ukuran tubuhnya bervariasi antara 1 cm sampai 6 meter. Osteichthyes ini merupakan ikan bertulang sejati dengan endoskeleton yang mengandung matriks kalsium fosfat yang keras. Kulit ditutupi oleh sisik bertipe ganoid, sikloid, atau stenoid. Namun ada pula yang tidak bersisik. Otot tubuh bersegmen-segmen. Lanjut ke yang kedua yaitu ada amfibi. Di sini terdapat juga ciri-ciri amfibi. Yang pertama, tubuhnya memiliki bagian kepala dan badan. Kulit lunak, berkelenjar, dan selalu basah. Amfibi ini memiliki dua pasang kaki untuk berjalan, melompat, dan berenang. Alat pernapasannya berupa insang, kulit, dan paru-paru. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru yang berupa kantong-kantong dengan dinding yang memiliki banyak ruangan. Amfibi ini merupakan hewan poikiloteram atau berdarah dingin. Amfibi memiliki sistem pencernaan lengkap mulai dari mulut sampai kloaka. Pada katak, mulut sangat lebar dan memiliki gigi-gigi kecil di sepanjang rahang atas. Sistem ekskresi pada amfibi berupa ginjal. Sistem koordinasi pada amfibi terdiri atas sistem saraf dan sistem endokrin. Sistem saraf berupa otak yang terbagi menjadi 5 bagian dan 10 saraf kranial. Sistem indera terdiri atas mata, lubang hidung, dan telinga. Amfibia memiliki alat kelamin terpisah. Pada umumnya amfibia bersifat ovipar, tetapi ada pula yang opovivipar dan vivipar. Selanjutnya
ke klasifikasi amfibia. Klasifikasi amfibia yang pertama yaitu ada apoda atau gymnophiona, di sini ada gambarnya. Kemudian urodela atau caudata, di sini juga terdapat gambarnya, dan yang terakhir yaitu ada anura. Lanjut yang ketiga yaitu reptilia. Dengan ciri-ciri yang pertama yaitu ukuran tubuh bervariasi, terdiri atas bagian kepala, leher, badan, dan ekor. Kulit tubuh kering dan tertutup oleh sisik atau lempeng epidermal. Reptilia ini memiliki kelenjar bau di dekat kloaka. Reptilia bernapas dengan paru-paru. Reptilia merupakan hewan poikiloterm atau berdarah dingin. Kemudian alat pencernaan lengkap mulai dari mulut, paring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Lanjut, alat ekskresinya berupa sepasang ginjal berbentuk pipih. Kemudian, reptilia ini memiliki peredaran darah tertutup ganda, yaitu jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel, tetapi sekat antara kedua bilik belum sempurna. Kemudian alat kelamin pada reptilia ini rendah, reptilia cenderung berumur panjang. Ralat ya, bahwa di sini itu alat kelamin pada reptilia ini terpisah. Fertilisasinya terjadi secara internal di dalam tubuh betina. Pada umumnya reptilia bersifat opipar atau bertelur, tetapi ada yang opopipipar, misalnya kadal. Di sini juga terdapat klasifikasi dari reptilia. Ada Chelonia, squamata, dan krokodila. Lanjut yaitu ada apes atau burung. Di sini sudah terdapat ciri-cirinya, silahkan dibaca aja dan dipahami. Apes ini memiliki sepasang kaki untuk berjalan, bertengger, berenang, mencakar tanah, memegang makanan, atau untuk menangkap dan mencengkram massa. Apes memiliki alat suara siring yang terdapat di percabangan trakea. Selain itu, apes juga memiliki sayap untuk terbang. Apes bernapas dengan paru-paru yang berhubungan dengan pundi-pundi udara sebagai alat pernapasan tambahan. Pundi-pundi udara ini berupa kantong selaput yang ringan, yaitu sepasang di leher. Lanjut ke klasifikasi apes. Yang pertama ada Galliformes atau unggas, contohnya kalkun atau ayam buras. Kemudian ada Casuariiformes. Yang terakhir ada Passeriformes. Yang terakhir di sini ada mamalia. Mamalia ini memiliki ciri-ciri tubuhnya terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Mamalia memiliki kelenjar susu. Mamalia memiliki rambut. Mamalia bersifat homoiтерm atau bersifat darah panas. Ruas tulang belakang leher pada mamalia berjumlah 7 buah. Sistem pencernaan mamalia lengkap mulai dari mulut sampai anus. Mamalia memiliki sekat yang membatasi rongga dada, rongga perut yang disebut dengan diafragma. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Sistem ekskresinya mamalia berupa ginjal. Alat indranya berupa mata, telinga, lidah, dan hidung. Mamalia memiliki otak yang besar dan berkembang dengan baik. Selain itu, di sini juga terdapat klasifikasi mamalia. Yang pertama ada Monotremata, yang kedua Marsupilia, yang ketiga Insectivora. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.